Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, ketemu lagi dengan Mim Arfa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa selalu belajar dan berdoa. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan. Masih ingat kan himpunan itu kemarin apa? Dan juga beberapa hal tentang himpunan yang akan kita lanjutkan hari ini ya. Baiklah, kita akan belajar tentang sifat-sifat himpunan. Apa ya sifat-sifat himpunan ini? Tadi sudah sambil sampaikan juga di grup ya, yaitu beberapa hal yang akan kita pelajari tentang sifat-sifat himpunan ini. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama, yaitu tentang kardinalitas himpunan. Contoh yang pertama, ada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Di mana N dalam A sama dengan 4. N dalam A itu adalah banyak anggota dari himpunan A ya. Ini materi pertemuan sekitar 2 minggu yang lalu sudah pernah Mim sampaikan. Yang kedua, contoh yang kedua ada himpunan B. Anggotanya 2, 4, 6 sampai dengan 14. Di mana banyak anggota himpunan B adalah 7. Dari mana 7? Kita hitung dari 2 sampai 14 itu ada berapa angka ya? Banyaknya ada berapa angka? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17. Mohon maaf, 14 ya. Jadi ada 7 anggota dari himpunan B. Contoh yang ketiga, himpunan makanan kesukaan Eza adalah bakso, ayam goreng, ikan bakar. Nah, bakso, ayam goreng, ikan bakar ini kan ada 3 ya. Jadi, banyak anggota himpunan makanan kesukaan Eza, ini saya sebut dengan N dalam E, itu sama dengan 3. Nah, dari ketiga contoh ini, dapat kita simpulkan bahwa kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam A. Jadi, kalau kalian mendengar istilah kardinalitas himpunan, berarti dia adalah banyak anggota dari suatu himpunan. Ini istilah baru ya yang kalian temui. Nah, di sini notasinya itu kan N dalam A. N dalam A ini, A-nya itu bisa diubah menjadi B, bisa diubah menjadi E, seperti ini, tergantung dari nama himpunan tersebut. Ya, jadi tergantung dari nama himpunan dalam satu soal, sehingga notasi ini bisa diubah untuk yang huruf A-nya. Kalau N-nya ini tetap ya, kurungnya juga tetap. N-nya harus menggunakan huruf kecil, jangan menggunakan huruf besar. Next. Nah, di sini ada gambar anak yang bermain game. Ada juga yang sedang berolahraga, dan ada yang memasak. Tentang apa ya ini? Oke. Tentang himpunan bagian. Nah, ini ada suatu permasalahan. Seluruh siswa kelas 7 SMP Anak Bangsa Cerdas Pandaan, berarti kelas kalian ya, berjumlah 38 orang, yang terdiri dari 14 siswa perempuan dan 24 siswa laki-laki. Dari siswa perempuan dan siswa laki-laki tersebut, ternyata ada 14 siswa laki-laki yang menyukai game Free Fire dan 16 siswa laki-laki yang menyukai olahraga. Sedangkan siswa perempuan, 4 siswa menyukai menjahit dan 8 siswa perempuan menyukai memasak. Tentukan semua himpunan bagian yang mungkin dan gambarlah diagram Venn-nya. Masih ingat tentang diagram Venn kan? Yang persegi panjang itu yang kotak ya, terus pojokan kirinya ada tulisan S, terus di tengahnya ada lingkaran-lingkaran itu. Oke. Tapi sebelum itu, di sini kalian harus memahami bahwa simbol dari himpunan bagian ini atau subset itu bentuknya seperti C ya, seperti C, tapi dia kalau C kan agak ini ya, ini C ya. Tapi kalau ini C, kalau yang di sini itu dia agak hampir mirip kayak C, tapi dia memanjang ya. Sedangkan yang di bawahnya
Yang di bawahnya ini adalah simbol bukan himpunan bagian. Oke. Baik. N dalam S sama dengan 38. Ini himpunan semestanya. Jadi yang dibicarakan tadi keseluruhannya itu kan anaknya ada 38 ya dalam kelas 7. Nah, ini adalah himpunan-himpunan bagiannya. Himpunan A adalah siswa laki-laki yang menyukai game Free Fire. Tadi ada 14 ya, sehingga A himpunan bagian dari S. Begitu pula untuk B. B himpunan bagian dari S, karena B siswa laki-laki yang menyukai olahraga. Tadi ada 16. Himpunan C, siswa perempuan yang menyukai menjahit. N dalam C-nya atau kardinalitas himpunannya ada 4. C, himpunan bagian dari S. Yang D juga seperti itu. Himpunan bagian dari D adalah siswa perempuan yang menyukai memasak. D, himpunan bagian dari S, sehingga kardinalitas dari himpunan D adalah 8. Tadi diketahui di soal ya. Nah, dari sini akan kita buat menjadi diagram Venn. Wah, gimana ya ini diagram Venn-nya? Kalau kalian lupa, kalian bisa back di slide yang sebelumnya ya. Di menit yang sebelumnya di sini, nah ini ada dua lingkaran besar. Sebelum itu mohon maaf. Ini kotak adalah diagram Venn ya. Persegi panjang, terus jangan lupa pojok kiri diberi huruf S dan dia di kotak seperti ini ya. Itu selalu jangan dirubah. Terus di dalam ini adalah, bayangkan ini adalah kelas kalian, kelas 7 SMP Anak Bangsa Cerdas. Di dalam kelas ini ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, siswa laki-laki tadi kan yang menyukai, tadi apa? Game Free Fire kan? Yang menyukai game Free Fire itu ada 14 siswa, dan yang menyukai olahraga ada 16 siswa. Ternyata ketika dijumlahkan, 14 ditambah 16 itu kan jadi 30 siswa laki-laki kan? Padahal siswa laki-laki di kelas 7 itu ada 24. Sehingga kelebihan 6 lah. Kelebihan 6 itu bagaimana? Kelebihan 6 itu adalah siswa yang menyukai keduanya. Jadi dia tidak tertulis di situ, jadi tidak dituliskan dalam permasalahan tadi, tapi dia tersirat ya. Jadi 6 kelebihannya tadi 6 siswa itu dia adalah yang menyukai game Free Fire, juga yang menyukai olahraga. Lah, yang warna hitam ini kalian perhatikan ya. A itu kan adalah siswa yang menyukai game Free Fire. Yang menyukai game Free Fire tadi kan ada 14 siswa. Sedangkan yang 6 siswa ini sudah ada pada himpunan irisan himpunannya ya. Maka yang menyukai game Free Fire saja itu hanya 8. Kalau kalian perhatikan lingkaran yang warna hitam ini, berarti yang menyukai game Free Fire itu 14 dari 8 ditambah 6. Tetapi yang menyukai keduanya, Free Fire sama olahraga itu 6 siswa. Mohon maaf kursornya hilang lagi deh. Nah ini ya, ini 6 siswa yang menyukai keduanya. Tapi kalau mem tanya, yang menyukai game Free Fire ada berapa siswa? Jawabannya ada 14 dari 8 ditambah 6. Tapi kalau pertanyaan saya, yang menyukai game Free Fire saja, berarti ada 8 siswa. Yang di sebelah, yang berwarna biru ini adalah siswa laki-laki yang menyukai olahraga. Yang menyukai olahraga saja ada 10. Tapi kalau yang menyukai olahraga ada 16. Dari 10 ditambah 6. Pertanyaan saya, yang menyukai olahraga dan Free Fire ada berapa? Ada 6 siswa. Ya. Jadi ketika angka-angka ini dijumlahkan, dia harus ketemu 24 karena jumlah siswa laki-laki ada 24. Tapi kalau dari soal tadi, kalau kalian jumlahkan itu tadi
yang menyukai game Free Fire dan yang menyukai olahraga, kalau dijumlahkan kan ketemu 30 karena yang menyukai keduanya, ya maksudnya yang menyukai game Free Fire dan yang juga menyukai olahraga, itu dijadikan satu di dalam situ, jadi terhitung tersendiri. Padahal kalau di diagram Venn, dia seperti ini bentuknya ya, jadi ada irisan, ini irisan, ini adalah bagian irisan itu adalah yang menyukai keduanya. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di grup kelas 7 matematika ya. Di sebelahnya, ini ada perempuan. Tadi yang perempuan ada yang suka menjahit dan juga suka memasak ya. Yang suka menjahit ada 4 siswa, dan yang suka memasak ada 8 siswa perempuan. Nah, sedangkan total dari siswa perempuan ada berapa? Ada 14. Kalau kalian jumlahkan yang suka menjahit sama yang suka memasak, itu hanya ketemu 12. Lah, yang 2 kemana? Yang 2 itu berarti dia tidak menyukai keduanya. Tidak menyukai menjahit, tidak menyukai memasak. Ya, jadi dia ada di luar. Di luar dari yang C ini adalah tadi menjahit, dan yang D adalah yang memasak. Jadi, dia ditaruh di sini. Jangan sampai ini kalian taruh di sini. Karena apa? Ini kan bagiannya perempuan dan ini bagiannya laki-laki. Kecuali kalau yang dibicarakan sudah berbeda lagi, biasanya ditaruh di sekitaran sini ya. Itu yang tidak menyukai semuanya. Kalau yang di sini kan dua ini berarti 2 siswa yang tidak menyukai keduanya, yang tidak menyukai menjahit dan juga tidak menyukai memasak. Selanjutnya, himpunan kuasa. Apa ya himpunan kuasa ini? Nah, ini ada contoh. Diberikan himpunan A 1, 2, 3. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A dan sebutkan. Jadi, untuk belajar himpunan kuasa ini kita jalannya dari himpunan bagian. Nah, wow. Apa ini? Oke, yang pertama, himpunan bagian yang anggotanya 0 atau dia tidak memiliki anggota, yaitu himpunan kosong ada 1 ya. Ini kan satu himpunan. Terus himpunan bagian yang anggotanya 1. Jadi dari himpunan A ini dibagi beberapa himpunan bagian. Terus ini himpunan bagian yang anggotanya 1, yaitu ada 1, 2, 3. Jadi kalau ditanyain himpunan bagian yang anggotanya 1, berapa banyaknya? Ada 3. Ya, ini ada 1, 2, 3. Terus himpunan bagian yang anggotanya 2, yaitu 1, 2, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3. Berapa banyak bagi himpunan bagian yang anggotanya 2? Ada 3. Ya, ini 1, 2, 3. Terus himpunan bagian yang anggotanya 3, yaitu 1, 2, 3. Himpunan itu sendiri ya. Jadi, dari nomor 1, 2, 3, dan 4 ini, dapat kita simpulkan bahwa banyak himpunan bagian dari himpunan A adalah 8. Yaitu himpunan kosong, 1, ya. Terus himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ada 8. Ya. Nah, ini himpunan A, tadi kan anggotanya 1, 2, 3. Ternyata dia bisa kalau saya mengistilahkan dipecah-pecah menjadi beberapa himpunan bagian, dan dia mendapatkan 8 anggota himpunan, dan mendapatkan banyak 8 himpunan bagian. Nah, dari situ, dari yang contoh yang tadi yang saya sampaikan, kan bisa mengambil kesimpulan bahwa himpunan kuasa dari himpunan A, kebetulan tadi namanya himpunan A ya, adalah himpunan-himpunan bagian dari A dilambangkan dengan P dalam A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam P dalam A. Jadi, himpunan bagian tadi yang terkumpul, ya, itu semuanya disebut dengan himpunan kuasa. Banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A, karena tadi kan contohnya pakai himpunan A, itu ada 8. Nah, di sini juga ada yang perlu kalian ingat, bahwa jika ada suatu himpunan A dan P dalam A adalah himpunan kuasa dari A, jika N dalam A adalah N,
banyak himpunan anggota, maksudnya banyak anggota himpunan dari A itu adalah N, N-nya adalah bilangan cacah, maka N dalam P dalam A itu bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. Tadi di yang sebelumnya, sebentar saya back ya. Lah, ini kan himpunan A anggotanya kan ada 3, 1, 2, dan 3 kan ada 3 ya. Maka himpunan kuasanya itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Itu kalau kita menggunakan rumus ini. Tapi kalau disuruh menjabarkan ya seperti yang tadi ya, dijabarkan satu-satu. Ya, jadi misalkan ada himpunan B. Himpunan B itu terdiri dari A, I, U, E, O. Ada 5 kan? Maka berapa banyak himpunan kuasa dari B? Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. Itu kalau dihitung menggunakan rumus. Tapi kalau dihitung menggunakan penjabaran ya harus dijabarkan satu-satu. Ya. Semoga kalian memahami penjelasan dari mem ya. Nah, di sini saya punya sesuatu yang mungkin baru kalian temui. Wow, apa ini? Nah, ini yang disebut dengan segitiga Pascal. Lah, segitiga Pascal ini ya, ini ketemu, jadi pinggirannya ini 1 dan ini kenapa kok bisa 2? Lah, ini dari ini kan 1, ini 1, 1 lah 2 ini didapat dari 1 ditambah 1, jadi atasnya ini loh. Jadi di sela-selanya itu hasilnya 1 ditambah 1, 2. Berarti ini baris yang ketiga ya ini. Lah, di sini 3 ini dapat dari 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. Ini bisa kalian teruskan sampai tak hingga. Kalau kalian mau mencoba silahkan ya diteruskan, atau kalian bisa buka buku kalian, atau kalian bisa cari di mbah Google tentang segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini bisa kita gunakan untuk mencari himpunan kuasa pada himpunan ini, pada materi himpunan. Juga bisa kita gunakan untuk mencari himpunan bagian. Bagaimana caranya? Oke, simak baik-baik ya penjelasan dari mem. Tadi itu kan himpunan A ada 3 anggota ya. Berarti kita nanti ambil yang ini. Ambil baris yang ini. Ya, baris yang 1, 3, 3, 1. Nah, di baris ini urutan yang angka yang pertama, angka 1, ini adalah anggota yang 0. Jadi, kalau ditanyain banyak anggota 0-nya ada berapa? Ada 1, ini ya. Terus, ini banyak anggota 2. Yang terdiri dari, yang terdiri dari 1 anggota. Nah, ini 3. Tadi kan 3 ya. Himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Terus, ini yang terdiri dari anggotanya ada 2. Yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3. Yang ini terdiri dari 3 anggota. Nah, ini ada penjelasannya ya. Ini anggotanya 0, ini anggotanya 1, anggotanya 2, anggotanya 3, anggotanya 4. Kalau dalam gambar ini kebetulan ini himpunan yang anggotanya ada 4. Nah, ini ya. Himpunan kuasa bagian dari A, B, C, D. Ini kan ada 4. Di mana yang 1 anggota ini kosong, himpunan kosong, dan seterusnya. Bisa kalian perhatikan ya. Nah, di sini sebelah ini itu menggunakan rumus yang tadi 2 pangkat N. Jadi, salah satu manfaat segitiga Pascal itu bisa digunakan untuk mencari banyak himpunan bagian dan banyak anggota himpunan kuasa. Banyak anggota himpunan kuasa itu didapat dari penjumlahan ini, penjumlahan perbaris ya. Kalau kita tadi kan menggunakan himpunan A di mana dia terdiri dari 3 anggota, berarti kita menggunakan yang nomor 3 ini karena 3 anggota. Kalau yang ini, contoh yang di bawahnya, itu dia ada 4 anggota, berarti menggunakan yang 4 ini. Kalau ada 10, ya berarti nanti pakai yang 10. Dan ini bisa kalian teruskan untuk mencarinya. Saya ingatkan sekali lagi, meneruskan segitiga Pascal ini dengan cara menjumlahkan bagian atasnya. Jadi, untuk yang nomor 5 ini di sini kalian tulis 1,
jika untuk meneruskan ya, misalkan di sini ini 1, ini 5. 5 itu didapat dari 1 ditambah 4. Terus yang di sebelah sini 10. Dari 4 ditambah 6. Terus ini juga 10. 6 ditambah 4. Ini 5. 4 tambah 1 dan ini 1 dan seterusnya. Ya, manfaat dari segitiga Pascal salah satunya adalah menentukan banyak himpunan bagian dan juga menentukan banyak anggota himpunan kuasa. Selanjutnya tentang kesamaan himpunan. Ada sebuah contoh, diketahui himpunan A, anggotanya adalah H, A, R, U, dan M. Bukan harum ya, memang bacanya harum, cuman ini adalah himpunan, anggota himpunannya adalah H, A, R, U, dan M. Sedangkan himpunan B adalah M, U, R, A, dan H. Kalau dibaca jadi murah. Sedikit, apakah A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A? Apakah A ekuivalen dengan B? Ekuivalen, bukan via valen. Kalau via valen itu artis ya. Nah, ini adalah, jadi kita akan menyelidiki tentang dua hal, yaitu tentang ini, ya, himpunan bagian yang mereka saling apa ya, istilahnya kayak A bagian dari B, B juga bagian dari A. Dan juga kita akan menyelidiki tentang ekuivalen dari suatu himpunan. Oke, untuk jawaban yang pertama, apakah A himpunan bagian dari B? Kita pisahkan satu-satu. H anggota himpunan A. Apakah H juga anggota himpunan B? Ternyata iya. H anggota himpunan A dan ternyata H juga anggota himpunan B. Dan A, dan seterusnya sampai dengan M. Ternyata dari kesemua anggota himpunan ini dapat disimpulkan bahwa A himpunan bagian dari B karena semuanya ada A, ada di B. Tapi kalau ada satu saja yang dia tidak ada di B, misalkan ini. Misalkan saya ambil M itu kan anggota himpunan dari A. Tapi ternyata M tidak ada di B, maka A bukan bagian dari himpunan B. Jadi harus benar-benar sama ya. Itu untuk A bagian dari B. Itu untuk himpunan A bagian dari himpunan B. Nah, yang ini tinggal kita balik saja ya. M anggota himpunan B dan ternyata M juga anggota himpunan A. Begitu pula seterusnya sampai dengan H. Maka B himpunan bagian dari A, himpunan B himpunan bagian dari A. Namun jika ada satu saja yang dia tidak ada, misalkan A ini anggota himpunan B, tapi ternyata A bukan anggota himpunan dari A, maka B bukan himpunan bagian dari himpunan A. Aduh, agak ribet ya, himpunan B, himpunan bagian, himpunan A. Oke, enggak apa-apa lah. Saya ulangi. Himpunan B, himpunan bagian dari himpunan A jika semua anggota himpunan B ada pada himpunan A. Nah, tadi kan kita membuktikannya dua arah ya, dari A ke B, B ke A. Ternyata karena A sama dengan A, karena himpunan A himpunan bagian dari B dan B juga himpunan bagian dari A, maka A sama dengan B. Sama dengan itu berarti di sini himpunan A anggotanya itu sama dengan anggotanya himpunan B, sama persis, tidak ada yang berbeda. Banyaknya anggota himpunan dari A dan banyak anggota dari himpunan B otomatis juga sama karena isinya juga sama, walaupun posisinya saja yang dibalik. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, karena kardinalitas himpunan A sama dengan himpunan B. Masih ingat kan kardinalitas ya?
banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Simpulkan bahwa dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, dikatakan sama jika dan hanya jika himpunan A himpunan bagian dari himpunan B, dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A, dinotasikan A sama dengan B. Kesimpulan yang kedua, jika N dalam A atau banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B, maka A ekuivalen dengan himpunan B. Kalian harus hati-hati ya. Nah, terus apa bedanya antara ekuivalen dan sama? Kalau ekuivalen itu cukup melihat banyak anggotanya saja. Jadi kalau banyak anggotanya himpunan A itu sama dengan banyak anggota dari himpunan B, maka mereka otomatis ekuivalen. Tapi belum tentu mereka sama. Kalau sama itu anggotanya juga harus sama, ya. Jadi kalau ekuivalen itu hanya satu syaratnya, yaitu banyak anggotanya saja yang sama. Jadi kalau di himpunan A ada 5 anggota, berarti di B juga harus ada 5 anggota. Berarti dua himpunan ini adalah himpunan yang ekuivalen. Tapi kalau kita menggunakan istilah himpunan yang sama, ya, yang sama ini, maka isinya atau anggota dari himpunan A harus bagian dari himpunan B. Himpunan B, anggotanya juga harus bagian dari himpunan A. Maka ini notasinya A sama dengan B. Jadi A sama dengan B ini sudah anggotanya semuanya sama, banyak anggotanya juga sama. Jadi ada dua syarat ya untuk yang dua himpunan dikatakan sama. Ya, syaratnya yang pertama adalah banyak anggotanya sama, dan yang kedua isinya atau anggotanya itu sama. Sedangkan kalau ekuivalen hanya memperhatikan banyak anggota saja. Oke, itulah penjelasan MM hari ini tentang sifat-sifat himpunan. Apabila ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan kalian tanyakan langsung di grup kelas 7 matematika ya. Jangan lupa disimak baik-baik tadi videonya, diperhatikan. Jika ada yang kalian tanyakan, wah aku nggak paham tentang ini, silakan kalian tanyakan ya. Dan apabila ada kata-kata mem yang salah, mohon maaf. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan masih di materi himpunan, karena materi himpunan ini masih belum selesai. Untuk tugas hari ini nanti akan mem share di grup kelas 7 matematika. Oke, selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan selalu ya kelas 7. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.